Seorang istri meminta suaminya agar lebih lembut dalam bicara, mau lebih peka mendengarkan perasaan istrinya, lebih santuy pada istrinya. Jawaban suaminya, istrinya diminta memahami gayanya. Kamu kan tahu, saya ini tidak bisa lembut. Sejak dulu saya kan tipikal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, alias temperamental. Seorang istri meminta suaminya agar sebagai qawwam dan imam, agar lebih tangguh dalam memimpin keluarga, mendidik anak, juga bisnis. Jawaban suaminya, istrinya diminta memahami personalitinya. Kamu kan tahu, saya ini pragmatis, bukan koleris. Jadi pahami kepribadian saya. Seorang istri meminta suaminya agar memiliki misi keluarga yang ajak, tegas dalam memperjuangkannya, menuntun anak istrinya menjalankan misi keluarganya. Kamu kan tahu, saya ini tidak memiliki potensi kekuatan sebagai komander. Juga bukan orang yang berbakat strategis. Saya itu tipe eksekutor. Jadi sampai kapanpun saya nggak akan mampu membuat misi keluarga. 3 cerita sederhana di atas menggambarkan betapa kita seringkali membenturkan fitrah kita dengan label-label, topeng-topeng karakter, personality, bakat, dan seterusnya yang merupakan buatan manusia yang sifatnya kira-kira dan belum pasti, sehingga justru meninggalkan fitrah itu sendiri, termasuk fitrah keayahbundaan. Label-label di atas sebenarnya dibuat manusia untuk mengetahui bagaimana tipe atau gaya manusia dalam mencapai sesuatu. Lalu, mereka yang dilabel justru terjebak pada egosentris, menganggapnya label itu adalah dirinya yang sesungguhnya dan dijadikan alat untuk bersembunyi dari peran fitrahnya. Padahal bisa jadi apa yang nampak itu dan dilabel itu sesungguhnya bukan sifat uniknya, tetapi karena salah asuh atau traumatis, atau ada fitrah yang tak tumbuh baik. Contoh ekstrimnya, misalnya pada fitrah seksualitas. Apakah seorang lelaki yang aktivitasnya, gayanya, tindak tanduknya, fashion sangat feminim, lalu bisa dilabel sebagai perempuan? Jadi, observasi aktivitas saja bisa bias apabila tak menelusuri sifat dasarnya. Saya tidak menolak bahwa manusia punya sifat unik. Namun sifat unik atau potensi unik jangan sampai membuat seseorang malah mengabaikan fitrah lainnya. Seseorang yang dinilai bahwa kepribadiannya atau bakatnya tidak religius, lalu dengan mudah bisa mengatakan, saya memang tipe orang yang bukan agamis atau kurang spiritual. Loh, fitrah itu justru sifat dasar spiritual. Maka aneh kalau urusan spiritual dianggap keunikan atau dibenturkan dengan sifat unik. Ini contoh saja. Jadi pertama, seseorang harus berusaha kembali kepada fitrah sejatinya. Karena bisa jadi pola asuh atau pendidikan atau lingkungan menyimpangkan fitrahnya. Seorang ayah yang kurang keayahan harus kembali pada fitrah keayahannya. Seorang ibu yang kurang keibuan harus kembali kepada fitrah keibuannya. Kedua, letakkan fitrah pada tempatnya. Misalnya bakat, ini fitrah juga. Namun, gunakan dalam kehidupan karir atau bisnis. Namun jangan dibenturkan pada kehidupan keluarga. Ia tetap makmum yang setia, lembut, penuh cinta. Gunakan bakat pada kehidupan profesi saja. Seorang ayah, betapapun bakatnya sangat melo, baperan, sensitif, cengeng, dan lain-lain, gunakan saja pada profesinya sebagai penulis novel atau pencipta lagu sedih, dan lain-lain. Namun, di rumah atau kehidupan keluarga, tetap ia harus kepada fitrah seorang imam yang tangguh dan tegas. Silahkan direnungkan.